Betul. Ada larangan jangan membunuh, Tuhan dibunuh. Ya kan? Ada Ada enggak ada ayatnya larangan seperti jangan itu? mencuri, Yang ada dulunya Tuhan yang haram mengambil sekarang keledai telah tanpa menjadi permisi. Ya kan? Ada larangan di situ, jangan suka mengutuk-ngutuk ya kan? Greg, Ini kau jawab kebenaran Greg ya. itu. Greg, kau Nih ya, saya bawakan dalil di dalam Al-Quran surah ada enggak Al-Ma'idah Abu? ayat yang Abu, ketiga. yang dulunya haram sekarang Ya, telah menjadi halal. Ada ya. enggak? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairi. Tidak ada, tetap dari dulu sampai sekarang babi itu haram. Dari dulu sampai Tidak, sekarang ayatnya itu loh. Ada babi itu ayatnya haram itu. dan Ada Allah hadis itu di hadis, dengarkan atau di Quran yang wa bilang ma begini, bahwa yang uhilla dulunya haram, li sekarang ghairillahi bihi. Lihat dulu. Dan Lanjut. ya dengarkan ya, hurrimat alaikumul maitat, pertama diharamkan bagimu memakan bangkai, waddam darah, walahmul khinjir daging babi, kemudian wa ma uhilla li ghairillah, kemudian daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, apalagi wal munkhaniqah yang tercekik, kemudian wal mauqudatu wal mutazaddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusub, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi pengharaman itu ada dua ya. Dari jenis dulu nih, babi selamanya dari jenisnya itu haram. Sampai kiamat babi itu tidak berubah menjadi halal. Satu. Kemudian karena kalau sembelih pakai nama Allah tetapi hewan sembelihannya itu yang dihalalkan, dia bisa membuat dia jadi halal. Jadi dari secara jenis babi itu haram sepanjang dunia ini ada. Mulai dari pengajaran Musa sampai pengajaran Isa sampai pengajaran Rasulullah SAW tetap haram. Illa kecuali orang yang memakannya itu diperbolehkan. Bukan berarti ketika dia makan dagingnya itu menjadi halal, bukan. Tetapi karena ada maslahat tentang nyawa. Islam itu mengutamakan keselamatan nyawa. Kalau dalam Kristen tidak ada pembolehan makan babi. Yang mengatakan segala yang masuk itu tidak menajiskanmu, itu berbicara tentang cuci tangan. Betul nggak Bunda Nora? Betul. Bukan tentang hukum makanannya, itu tentang cuci tangannya. Babi itu nggak pernah berubah dalam Yahudi menjadi halal. Coba sebutkan dalil bahwa Yesus bersama murid-murid pernah duduk makan babi di sinagog. Coba kasih. Coba sebutkan. Justru yang makan babi ini orang-orang Eropa sana, yang bukan dari Yerusalem. Ya, gitulah orang-orang Itu kan Ustadz Abu. Itu kan karena orang-orang itu pada waktu itu mendapati murid-murid Yesus ketika makan tidak mencuci tangannya. Nah, jadi dikatakan kalau kamu tidak mencuci tanganmu itu, jadi segala sesuatu yang kamu pegang itu najis. Karena tata budaya, adat istiadat nenek moyang orang Yahudi seperti itu. Kalau pulang dari pasar, harus dulu membasuh, membersihkan dirinya, baru bisa menyentuh segalanya di situ. Karena itu najis. Tiba-tiba tertulis, lalu dia mengatakan segala makanan halal. Lucu, tidak nyambung kan? Itu tertulis di mana itu Ustadz? Di surat Matius atau Markus? Markus ya? Surat Paulus ya. Apa itu nih ya, aku baca ya. Nih. Ya, yang dulunya haram kemudian menjadi halal ini apa nih? Udah. Iya, apa dulu? Coba sebutkan apa dulu yang menjadi haram. Iya, makanya saya tanya, apakah daging babi? Ya, saya tanya samamu. Iya, apakah daging babi? Saya udah jelasin, daging babi selamanya haram, tidak berubah jadi halal. Ya, apa itu yang dulunya haram sekarang Kalau menjadi halal? Ya berarti nggak ada kaitannya dengan babi kan? Yang kita bahas babi. Loh, kenapa kau masukkan di situ babi sementara babi? Lalu itu apa? Kau mau tahu? Yang haram. Oke, selain babi. Selain babi, begini ya contoh. Unta di zaman Musa itu dilarang. Iya. Unta halal. Karena di dalam apa namanya? Jenis binatang yang keharamannya kekal itu babi. Coba. Di dalam Islam babi haram, di dalam Judaism babi haram. Berarti untuk satu hewan yang nama babi ini selamanya dia haram.
Sementara yang lain dia buat kelinci, unta, ikan. Nah itu halal. Kita kan lagi ngomong babi nih. Jangan dibawa ke yang lain loh. Kita lagi ngomong babi. Perintah Allah dan adat istiadat. Nah, di sini mengatakan menceritakan tentang apa, aduh? Menceritakan tentang adat istiadat, pembasuhan. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, ini kalau dibaca seterusnya ya, ini tentang penajisan di mana tangan itu tidak dibasuh. Tiba-tiba nih nomor 18-nya ya. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Ini hukum menajiskan. Apa itu? Penyentuhan tangan ketika tidak dibasuh. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Terus tiba-tiba tertulis tinta hitam. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Di mana di sini bahas makanan? Beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, kotor. yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan. Sebenarnya gini, semua Bunda, makanan halal. Yesus itu ingin mengajarkan kepada mereka, jangan kau halalkan apa yang diharamkan Tuhan dan jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan gitu. Artinya, masa cuman gara-gara tidak cuci tangan, ya kan? Atau cuci tangan, semua sesuatu itu menjadi boleh. Nggak ada di situ. Padahal itu berbicara tentang tradisi atau uruf kebiasaan orang sana pada saat mereka makan dari makanan yang halal. Ketika menurut mereka makanan itu halal, lalu karena tidak cuci tangan, makanan itu jadi haram. Bukan begitu. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halal wa hada haram. Jangan kau mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram. Ya. Gini, Abu Nora, Greg, yang menjadi sebuah pertanyaanku, kenapa sih kalian ini tidak suka ketika kita umat Kristen makan babi, kemudian kalian bilang haram. Siapa haram, bilang tidak haram. suka? Memang begitu dalilnya tertulis kan, babi itu haram kan? Makanya kalau kau membolehkannya, loh, itu sekarang begini, kamu itu pakai Al-Quran sebentar. Saya mau tanya, kau pakai Al-Quran apa pakai Bible? Saya mau tanya dulu. Loh, kami pakai Alkitab. Oke, di situ tulis halal atau haram babi itu? Dalam perjanjian baru halal. Mana tersebut bahwa babi halal di perjanjian baru? Mana? Loh, kasih dalilnya. Tidak secara spesifik menuliskan. Sementara yang dilarang babi kok begitu boleh halal. Makan babinya masuk. Yang sementara spesifiknya babi. Kenapa ini sih uangnya halal? Loh, ini bukan bicara yang lain, bukan bicara yang lain. Kita bicara babi. Khusus babi, jangan ke lain-lain dulu nih. Kan ada tertulis di situ babi haram. Udah, nggak bilang uang, nggak bilang ini. Babi dulu nih. Babi saja itu loh, babi saja yang kalian mengharapkan. Iya, sekarang karena ada tertulis kan, ada tertulis begitu kan. Ada nggak tertulis? Ada nggak tertulis di Bible? Uang ya, haram, ada nggak? Babi semuanya, loh, babi guling, babi bakar, babi. Ya makanya kok kan kayak babi. Betul. Makanya Yesus berkata mereka itu Kristen itu babi dan anjing. Orang ini nggak asik kalau diskusi. Bukan biar apa, aku tanggapi, boleh Bang Apu? Enggak, begini loh. Diam dulu kok, Seger. Oke, biar aku tanggapi. Diam dulu kok. Kau mau tanggapi apa? Nenek kau dulu. Memang babi yang kau nih. Diam dulu, Seger. Bukan iya, bukan nggak asik gini loh. Gini ya. Kau tanggapi apa? Kau turunlah dulu. Kau tadi pagi kata mama kau berak nggak kau cebok. Ah, bojong, kau cebok lah dulu. Kau bawa kali di sini. Begini loh Raymond ya. Kau lucu. Karena enak, karena ini, karena enak. Kalau dihalalkan semua di muka bumi ini, darahmu pun juga akan diminumnya. Tahu kau? Makanya setiap agama itu ya ada pelarangannya. Termasuk Yahudi ada pelarangannya dari Tuhannya. Mereka ikuti nggak? Ikuti. Kenapa dilarang makan B itu?
Ya iya, karena itu perintah. Kau tanya pula, Tuhan, kenapa kau larang makan Ya mie sudahlah, buah? oke lah. Aku mau mandi lu, mau jalan dulu, oke? Alah, kayak Abu. gitulah kau kalau sudah ku takut, kalau sudah ku respon. Salah satu contoh ya, Enggak, salah soalnya satu malas contoh. aku kalau ngomong sama Bunda Nora ini, ngomongnya sembarangan aja, kebun binatang semua dari mulutnya itu. Loh, bukan kebun Karena binatang. hatinya begitu. Loh, kau jangan baper lah. Takut Hanya dia. gara-gara aku aja dihujat, dihina sama Kristen Bukan, aja karena biasa apa aja yang aku. keluar dari mulut itu kan berasal dari hati. Loh, buktinya Yesus mengatakan kepada perempuan kanan itu anjing kok. Nah, mulai kau Nora, mulai. Loh, Makanya aku malas. benar loh. 15 nomor 26. Roti yang disediakan untuk Nanti anak-anak. lagi pulang mau dan lanjut kita ya. melemparkannya Oke kepada Bunda Nora, anjing. oke Bang Abu, oke Bang Jun. Maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Tuhan Oke. Memang berkati. salah kok kata-katamu, kesalahan dari Kristen memang. Mana pernah kebenaran dari kalian? Kapan kalian Oke memberikan lah. kebenaran? Hah? Oke lah, Sebentar Bunda. dulu, satu Ya. analogi dulu. Sebentar dulu, Raymond jangan dulu. Satu Apa analogi lagi? saja. Nah, contoh begini ya. Ketika ibumu mengatakan kepadamu, Raymond, kalau pulang Ya. ke sekolah, ya, kamu harus pakai sepatu. Katanya kan. Nah, tapi kau tuh pulang sekolah tidak pakai sepatu. Kira-kira dimarahin kau tidak? Dimarahin pasti kan? Kenapa? Iyalah. Ya, kenapa kau pulang harus pakai sepatu? Oke lah, aku mau mandi dulu. Kau jawab dulu, Mau kenapa siap-siap. kau pulang harus pakai sepatu? Ya pasti kau jawab karena itu perintah ibumu. Kenapa kau lakukan? Ya itu perintah. Oke ya, itu teman-teman Kristen yang sudah naik lagi itu ya, saya turun dulu ya. Bro Kenapa Greg, kau? Nora. Baper kali kau pun kau. Enggak Bang lucu Abu, si Bang Remon Jun. ini. Tapi gini ya Remon ya. Tapi kalau kau mudah baper begini berarti hatimu selembut apalah, selembut daging babi, benar itu. Kalau dimasak. mulai kenapa babi Kulit terus kulit yang kulit dibahas babi. memang ini? Bener. Hah? Kulit babi Nora, itu. aku tanya dengan hatimu yang jujur Nora, babi itu enak enggak? Jawab. Bukan soal enak atau tidak. Enak itu relatif, betul yang dibilang Abu. Iya, Sekarang aku tanya kita- dulu, jawab dengan jujur aja dulu. Enak enggak babi itu babi bakar? Enggak, lebih enak sapi lah. Oke lah, Iya, oke. betul. Betul, Siap lebih enak ya sapi. semuanya. Pembodohan yang dilakukan oleh gereja ditanamkan kepada kami umat Kristen waktu dulu, iya kan? Betul nggak, Bang Greg? Betul betul. Coba kalau betul, betul. dipertegas. Yang namanya larangan perintah dari Allah tidak ada konsekuensinya, tidak ada yang namanya dibilang oh boleh kalau kayak gini oh boleh, nggak bisa. Gitu. Oke. Halo Friska, halo Bang Ben 03. Halo. Halo Bang Friska, halo. Halo, Oke. Gimana udah siap diskusi? enggak, kalau ku dengar kalian ngomongi macam enggak berpendidikan gitu, yang keluar semua. Lucu, banyak kali cerita kok nggak berpendidikan. Tuan kau aja sudah mengatakan perempuan Enggak. itu anjing. Kalian tonton Bang. dulu Gak sih usah baper siapa lah, itu. udahlah, gak usah baper. Kau buka aja lah Bible kamu. Ngomong si Edis. Udah, Karena- oke, nggak Buka usah aja lah Friska, Bible kamu, Friska. udah, Bang. Nggak usah Buka aja baper lah, Bible kita kamu. diskusi aja. Hah? Buka Ayo. aja lah Biblemu. Saya tidak mengatakan itu loh. Mereka ini lucu ya, Ya kan. tapi kalau tapping-tapping di bawah mengatakan Nabi Muhammad mau kondo, Raja Sek, bagi Enggak, mereka itu kenapa baik-baik, enggak biasa berkelakuan aja gitu? gitu. Asal ngomong babi anjing apa? Kalian tonton Loh, dulu kawan si Edis kau itu. yang mengomongkan tentang Ngomongnya enak kan? babi. Enggak menyakitkan kan, tapi mendidik Nah, gitu. sekarang aku tanya dulu sama kau. Oke bang ya, aku tanya dulu sama kau. Kau kalau dikatakan itu marah nggak? Hmm? Marah kau? Marah kau. Ya, kau marah apa enggak bang? Aku tanya dulu bang. Orangnya aku nggak marah, cuman kalian ngomongnya itu macam nggak berpendidikan gitu. Nah, sekarang kalau ke binatang dikiaskan kepada manusia, kau merasa itu tidak baik, tidak etis. Nah, kalau di dalam Yohanes 1 nomor 29, kalian mengatakan inilah anak domba Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak domba ini dikiaskan kepada siapa, Bang? Makanya kurang berpendidikan Loh, kau. loh kok kurang Itu berpendidikan? bukan Berarti makna. Yohanes kurang pendidikan dong. Itu bukan makna sebetulnya. Itu makna analogi. Belajar kau. Jangan Ya. Iya, iya, Bang. ketawa Sekarang saya menutupi tanya, Bang. kebodohanmu. Anak domba itu Kau merujuk ketawa kepada menutupi siapa, Bang? kebodohanmu. Anak domba merujuk kepada siapa, Bang?
Anak domba itu analogi, dianalogikan loh. Saya Tahu apa tanya, analogi? anak domba merujuk kepada siapa? Kok anak logi? Unang otoho aritonang. Iya, anak domba merujuk kepada siapa, Bang? Iya, Yesus. Nah, domba itu binatang apa manusia, Bang? Oto mabayon, ini bilang analogi. Loh, kenapa Yesus saja mengatakan anak manusia, anak manusia? Coba cari perkataan Yesus mengatakan dirinya anak domba. Enggak lah, aku tanya Yesus lagi. mengatakan dirinya anak manusia akan datang, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, anak manusia. Nah, Karena Yesus dilahirkan oleh manusia. Pertanyaan saya, kalian mengkiaskan Yesus mengatakan anak domba. Nah, kira-kira domba ini manusia apa binatang? Biar tahu saya. itulah pertanyaanmu sebenarnya nggak perlu. Itu pertanyaan restorasi nggak perlu dijawab. Loh, kamu jawab saja. Domba ini kawas. dikiaskan kepada siapa, Pertanyaan restorasi Bang? tahu Manusia nggak? apa binatang? Tahu ada sekolahmu nggak? Ada pertanyaan restorasi tahu? Ada sekolahku, Bang. Makanya Ada sekolahmu. ketika saya mengatakan kalian kayak babi, kalian marah. Padahal saya mengatakan kalian kayak babi. Nah, ketika kalian mengatakan anak domba Allah, pertanyaan saya, anak domba ini siapa? Kalian bilang Yesus. Pertanyaannya, domba ini manusia apa binatang, Bang? Domba ya binatang. Nah, jadi kalian kiaskan manusia yang mulia itu kepada binatang gitu. Itu perumpamaan lo toh mau aritonang. Nah, kalau gitu saya katakan juga, waktu saya katakan kalian babi, itu perumpamaan. Perumpamaan apa? Ketika kalian makan babi, kalian seperti babi. Nah, itu kan perumpamaan. Betul. Kalian seperti babi perumpamaan longor mahu. Loh, sekarang saya tanya. Itu seperti, kenapa kalian itu seperti. Oke, Bang. Kenapa kalian mengkiaskan Yesus kepada binatang? Cepat, silakan. Pada bilang di situ Yesus seperti domba. Oto bayon. Anak domba. Nah, Kenapa itu jadi kiasan? Kenapa ada dibilang dikiaskan seperti kepada di binatang, situ. Bang? Ada dibilang seperti di situ. Loh, kenapa kalian kiaskan dia seperti domba? Nah, oto. Hanya sekolahmu cemana ini? Nah, sekarang ku tanya, kenapa dikiaskan kepada domba? Tata bahasamu nggak bagus. Kenapa dikiaskan kepada domba? Kok kenapa dikiaskan kepada domba? Terus dikiaskan kepada siapa? Belut. Anak belut. Nora kapan lah kau Loh, dewasa? sekarang iya kan gini, anak domba Allah. Anak domba merujuk kepada siapa, Bang? Kepada Yesus. Nah, kenapa Yesus dikiaskan kepada domba? Ayo. Itu kan perumpamaan Luruna. Apa? Ya, kenapa perumpamaannya kepada binatang, Bang? Loh, kok tanya sama saya? Abraham. Yang nulis lah. Ini nih Bunda Nora izin. Saya mau bawa ucapan Pak Pendeta ya. Ya. Ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada di Alkitab. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab begini. Kristen anjing dan Kristen babi ada di Alkitab. Jangan marah saudara ya. Pendeta Henry Tandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi. Alkitab dia ya. Dulu waktu saya Tuh. Ini yang ngomong ini bukan muslim ya, pendeta loh yang ngomong. Terus Ya, enggak gini. Emang- Kan jadi pertanyaan bagi kami yang bukan seiman dengan kalian. Kok bisa kata pendeta Kristen anjing dan Kristen babi secara alkitabiah? Yang kita cari adalah dasar dia ngomong itu kan. Berarti dari Bible. itu Begitu kan kita cek, pengakuannya. Ya, iya. kan semua lah yang Ya, sabar beragama, dulu. yang beragama itu mengikuti semua apa ajaran Kristen, ya makanya dibilang Kristen kayak gitu. Baik, ketika kita lihat di datanya di Bible, ternyata benar. Kata Yesus di luar daripada yang Yesus ajarin itu semua anjing. Betul. Memang begitu tertulis. Makanya pendeta ini berani ngomong, apalagi dia yang pendeta kan, sekolah dia kan belajar. Aku tanya lah dulu kau Abi Sabar, kalau kamu ini sekolah nggak? Sekolah Bible nggak? Sekolah Alkitab nggak? Enggak sekolah Bible Enggak lah. paman. Nah, terus tahu dari mana kalau ini salah pernyataan dia? Siapa yang bilang salah? Oh, berarti betul. Oke, alhamdulillah sudah ya. Kristen anjing, Kristen babi, betul ya. Ulang lagi. jangan marah saudara ya. Pendeta Henry Tandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi. Oke, sudah betul ya. Oke, betul. Dia udah akui teman-teman. Sudah, tugas saya selesai. Saya selesai. Dan dirasa bangga kau Ini ya. gitu aja. Gitu aja kau Sama bilang seperti bangga ini kau. ya, sama seperti Ada ini bangga. ketika Yesus sendiri mengatakan begini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi.
Nah, ini Yesus sendiri yang mengatakan gitu loh. Nah, Yang loh, betul kan? nah, Betul nggak? apa salahnya? Loh, Enggak mau menerapkan. Tawa Jadi itu jangan marah, jangan tersinggung ya. itu menutup Ini kebodohanmu. ada di Alkitab. Ini ada di Alkitab. Jangan marah, jangan tersinggung. Yang marah. Kristen itu anjing dan babi. Alkitabiah. Ah, itu salah, itu baru salah. Nah, berarti, iya, berarti Kristen tidak ada di Bible. Berarti itu bukan untuk Kristen, karena Itu Kristen nggak ada di bukan Bible. yang tadi. Oke, baik. Berarti Kristen itu nggak ada tertulis di Bible. Itu bukan untuk Kristen berarti. Bilang kan terakhir Kristen. Iya, iya berarti kalau ini salah, berarti Kristennya nggak ada di Bible, betul? Bukan untuk Kristen. Kok buruk kan cara berpikir Lah, kan salah. kalian? Nih. Oke, saya putar lagi ya. Kan salah katamu. Alkitabiah ya. Ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara pertama, ya. Ini bukan dia ada karang. di Alkitab. Ada di Jadi Alkitab. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab begini. Kristen anjing dan Kristen babi ada di Alkitab. Nah, kata pendeta ada di Alkitab. Pendeta ini kan sekolah Alkitab nih. Nah, kalau menurut kamu salah nggak itu perkataan pendeta? Enggak salah. Ya sudah, berarti Kristen anjing babi. Kenapa kau marah? Itu Bapak. Ya udah, sudah. Lemah Le. sekali berpikirmu. Loh, kan sudah tidak salah, berarti benar kan? Kalau tidak salah berarti benar. Terakhir Betul kau bilang, tidak? apa terakhir kau bilang coba? Apa terakhir kau bilang saya tadi? momot Bang Greg, saya momot. Ya, kalau tidak salah berarti betul. Sudah. Cuman dua loh. Habib, Abu. Apa? Apa yang kau banggakan dari agamamu? Saya bangga karena Tuhan saya tak mati, digantung. Saya bangga, Tuhan saya kuat. Ayo, aja. kau Tuhanmu mati nggak? Itu aja. Iya, kau Tuhanmu mati nggak? Nah, tapi bangkit kan? Iya, tapi mati kan? Sebelum bangkit mati dulu kan? Pokoknya terakhirnya hidup kan? Pokoknya Bang Ardi, assalamualaikum. Pokoknya terakhirnya hidup. Salam, assalamualaikum semuanya, Dinda Greg, Dinda Nora, Aki Abade. Pokoknya terakhirnya hidup. Tuhan kami tak mati, dia hidup terus menerus. Bahkan ketika semua ini hancur di muka alam raya ini, Tuhan saya tetap ada. Kalau kamu enggak, Tuhanmu mati dulu nih. Baru Sebelumnya gini, sebelumnya dia tak ada nih, diadakan dulu nih. Lalu mati dia, lalu dia bangkit, lalu mati lagi nanti kan? Apa yang meyakini kau bahwa Tuhanmu ada? Coba jawab. Karena ada saya, ada kamu, ada alam semesta ini, gitu loh. Lambannya kau. Kok lamban? Terus bagaimana cara membuktikan? Harus ada dulu kelihatan gitu. Baik. Saya mau tanya, bagaimana kau yakin bahwa kau itu punya akal? Hah? Ayo. Itu enggak setara yang sama Nggak yang setara gimana? Setara loh. Setara itu, Bre. otak besarmu dulu pakai. Baik. Kau menunjukkan kepada kami bagaimana kami percaya bahwa Tuhan kami ada. Saya jawab, adanya langit, adanya bumi, adanya saya kita ini. Itu menunjukkan ada pencipta. Nah, pencipta itu dia Tuhan. Dia enggak pernah menunjukkan dirinya. Nah, berarti kau ingin menunjukkan sesuatu itu ada, harus tunjukkan, harus dia hadir depan. Oke. Saya mau tanya, berarti Bapa yang disebut-sebut oleh Yesus itu tak ada. Betul nggak? Ada? Ya karena Yesus bilang tidak dilihat, tidak didengar suaranya. Ayo, untuk membuktikan dia ada, ngerti nggak? nggak ada. Baik, ngerti nggak kata Yesus bahwa Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar suaranya. Ada nggak dia orangnya? Bahwa barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Sabar dulu. Sabar Berarti perkataan Yesus bohong. Ternyata Bapa bisa dilihat, Bapa bisa didengar suaranya. Kenapa? Karena berarti Yesus bukan Bapa, tetapi melalui dia mengenal Bapa, kan gitu. Ya iya, baru paham. Ya, tapi Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Kata Yesus, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Wahai Israel, ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang bilang Yesus itu Bapa siapa? Kamu yang bilang. Kamu. Mana ada aku bilang gitu? Kan tadi ku jawab bahwa kalau tidak sesuatu tidak dilihat, tidak didengar, itu berarti tidak ada. Betul?
Kan ku bilang barang siapa Iya, melihat kalau aku, kan kau tanya nih, di mana, bagaimana Tuhanmu? Kan gitu, tidak kelihatan, kan gitu kan? Iya kan? Nah berarti Tuhannya Yesus. Enggak ada aku bilang gitu. Baik, Bagaimana kan kau ada Tuhanmu? Ya saya jawab, adanya bumi, langit. Terus kau jawab apa lagi? Terus kau jawab apa lagi? Bagaimana dia? Kelihatan nggak? Kan gitu kan? Itu yang kau bantah kan? Ah, saya tanya balik nih. Berarti Tuhan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu nggak ada, karena dia nggak kelihatan. Nah, kan ada di bawahnya. Iya kan? Ada di bawahnya loh. Loh, ini bicara Tuhan dulu nih. Barang siapa yang melihat aku, Loh, dia berarti Yesus bohong. Boleh setengah Atau yang kedua, Yesus itu Bapa sendiri. Karena kalau membantah narasi Yesus bahwa kata Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar, berarti kelihatan nggak tuh? Boleh Hah? bisa kau Abu ada di sekolah. Ada di sekolahmu. Coba kelihatan nggak yang diajarkan Yesus Bapa itu? Udah dibilang siapa yang melihat aku, dia tidak melihat Bapa. Iya, berarti Yesus itu Bapa. Berarti Yesus itu Bapa. Hah? Berarti Yesus itu Bapa. Betul nggak? Lah berarti Bapa yang ini, Bapa yang Yesus ajarin ini siapa? Yang tidak kelihatan ini yang mana? Bapa di surga lah. Iya, berarti dia tidak ada kan karena tidak kelihatan. Tidak ada karena kelihatan. Barang siapa yang melihat aku, udah jelas dibilang barang Ya, siapa melihat aku. sementara Yesus bukan Bapa. Ayo. Yesus bukan Bapa toh? Kau sendiri aku itu, Yesus bukan Bapa kan? Nah, yang kita bicara ini Bapa, yang Yesus bilang tidak kelihatan. Ayo. Berarti Bapa tidak ada karena tidak kelihatan. Betul kan? Enggak setara lo yang sama kau ngomong sama. Loh, Tuhan saya Allah. Kau tanya dari mana kau tahu dia Tuhan? Ya dia menciptakan segala sesuatu. Terus kau bantah kelihatan? Enggak kelihatan. Berarti tidak ada kan gitu menurutmu? Ya, belum tentu ada itu. Oke, belum tentu. Baik, yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Setuju? Tapi ada lo di bawahnya. Astaga, ini memang Ada lo di botol. bawahnya. Iya, ini yang di bawah itu Bapak apa Yesus yang dibahas tuh? Yang di bawah lanjutannya itu bicara tentang Bapak atau tentang Yesus? Karena kalau kau melihat aku, telah melihat Bapa kan itu ngerti. Baik, berarti Bapak bisa dilihat. Ya bisa lah melalui dia. Ya, berarti Bapaknya nggak bisa melihat kalau langsung kan? Apa? Karena gini. Berarti saya mirroring. Saya ini kalau lihat langsung saya Abu Hadid. Kalau lihat lewat TV atau lewat HP, saya juga tetap Abu Hadid. Nah, kalau Yesus melihat Yesus berarti melihat Bapa itu sendiri. Melalui Ya, memang TV itu anggapan. katanya kok. Memang Oke, itu katanya. berarti Yesus itu Bapa. Kok belum sampai itu ke situ, Pak. Loh. Jadi, Gini ya. ini nggak nyampe. Sekarang Anda mengatakan melalui, berarti melihat Bapa melalui Yesus, berarti Bapa itu Yesus, kan gitu. Kalau lihat Bapa langsung, siapa dia, Yesus atau Bapa? Ya enggak lah, beda lah Yesus sama Bapa. Ya sudah, berarti melihat aku melihat Bapa salah maksudnya berarti. Jadi Bukan dimaksud adalah apa? Kalau melihat itu mesti mukanya udah itu jelas gitu. Nah, sama pertanyaanmu ke saya, apakah ketika kami melihat Tuhan kami harus melihat mukanya gitu? Enggak, kami bisa melihat ciptaannya. Kita bisa melihat dalam diri dia gitu loh. Baik, Perlakuannya, baik, dia. baik, ya. Sekarang saya tanya Anda sekarang ya, siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Paulus? Jawab, siapa Tuhan menurut Yesus? Yang Tuhan itu siapa? Bapa di surga. Menurut Paulus yang Tuhan siapa? Dua-duanya sama Roh Mana Kudus. ada? Enggak ada. Coba kebawakan. Mana dalilnya? Enggak ada. Dua-duanya atau tiga-tiga enggak ada. Menurut Paulus Tuhan siapa? Nah, udah lari kau ke Trinitas ini nantinya jadinya kan. Saya tanyakan menurut Paulus, bukan menurut kau. Menurut kau. Loh, ada kan pernyataan di Bible kalian mengatakan siapa Tuhan? Baik, saya bacakan ya. Menurut ini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, bukan tiga kata Paulus. Iya, tapi segala sesuatu Oke. itu berasal dari mana?
Itu menurutmu, yang saya tanya menurut Paulus. Segala sesuatu berasal dari mana? Coba. Iya, sekarang kekritisilah si Paulus botak ini, bilang, hei Paulus, kau jangan tulis hanya satu Tuhan saja. Masalahnya tertulis. Apa arti dari kata satu Tuhan saja? Ada dua atau tiga? Gini, kalau mengatakan ada satu Tuhan saja, sebentar. Kalau ada kalimat mengatakan satu Tuhan saja, itu ada Tuhannya ada satu atau lebih dari satu? Jawab. Ngertinya kau, Tuhan itu Saya tanya Anda, kalau ada kalimat mengatakan satu Tuhan saja, apakah ada dua Tuhan, tiga Tuhan, atau banyak? tiga dalam satu. Satu dalam Loh, itu menurutmu, menurut Paulus ini loh. Menurut Paulus, saya nggak tanya menurutmu Tuhan itu apa? Enggak, saya tanya Tuhan menurut Yesus siapa? Tuhan menurut Paulus siapa? Gini loh, Tuhan itu. Kalau menurut Yesus, ketahuilah, itu menurutmu. Saya tanya ini siapa Tuhan gitu loh. Menurut Paulus dan Yesus. Kata Yesus, Markus berapa? 15 ya. 29 itu, bahwa ketahuilah orang Israel, Tuhan Allah kita. Menurut Yesus Allah itu, sebentar, menurut Yesus Tuhan itu Allah. Menurut Paulus Tuhan itu Yesus. Betul kan? Menurut Kristen Tuhan itu ketiga-tiganya. Nah, berarti ada tiga pandangan ini. Ada tiga pandangan ini. Menurut Yesus yang Tuhan itu Allah Bapa. Menurut Paulus yang Tuhan itu Yesus. Menurut Kristen yang Tuhan itu Yesus Bapa Roh. Baik. Dari ketiga pandangan ini, di antara tiga ini siapa yang disebut jalan kebenaran dan hidup? Siapa dari ketiga ini yang disebut dengan jalan kebenaran dan hidup? Yesus. Baik, berarti yang benar Yesus atau Paulus atau Kristen? Berbicara tentang Tuhan. Ayo. Bapak itu satu, tapi sabar dulu. Harus terima konsekuensi tentang siapa Tuhan. Dengarkan. Ketika Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, sudah mengatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Allah. Lalu ada orang mengatakan Tuhan itu Yesus. Lalu ada lagi golongan mengatakan Tuhan itu Bapa, Yesus, Roh. Kira-kira yang benar yang mana? Menurutmu Tuhan itu nama apa, gelar coba? Gelar. Hah? 10. Siapa yang disematkan gelar itu oleh Yesus sebagai Tuhan? Baik, saya mau tanya, siapa yang ditempelkan gelar Tuhan itu oleh Yesus? Siapa dia? Ya, Bapak. Oke, Yesus, Bapak. Siapa gelar Tuhan yang ditempelkan oleh Paulus? Yesus. Baik. Siapa gelar Tuhan yang ditempelkan oleh Kristen? Bapak, Roh Kudus, Anak. Baik. Di antara ketiga ini siapa yang benar? Tuhan gitu. Di antara pandangan tiga ini terkait gelar Tuhan yang ditempelkan ini, Yesus menempelkan gelar Tuhan kepada Bapa. Paulus menempelkan gelar Tuhan kepada Yesus. Kristen menempelkan gelar Tuhan kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Saya tanya, siapa di antara tiga pandangan ini yang adalah jalan kebenaran dan hidup? Siapa? Dari dasar dulu kau, apa arti Ini Tuhan? dasar loh, dasar loh. Saya nggak mau, tanya aja Yesus. Dari situ dulu. Iya, tanya aja sama Yesus. Yesus, siapa itu Tuhan? Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Jadi kau pikir kalau kami bilang Tuhan Yesus berarti dia menjadi Bapa gitu? Bukan, ini pertanyaan saya, siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Paulus? Kau nanya siapa Tuhan, sedangkan arti Tuhan pun kau nggak tahu. Lah berarti Yesus tak tahu juga arti Tuhan. Asal ngomong dia Yesus ini. Wahai Bani Israel, hukum yang utama adalah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Berarti Yesus tak tahu Tuhan. Jadi Yesus berkata, sebentar, bukan Esanya yang mau saya tanyakan. Nama siapa Tuhan yang bagi Yesus? Ternyata Yesus bilang yang Tuhan itu Bapa. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Baik, kira-kira menurut Yesus Tuhan itu apa sih? Kok menurut Yesus kutanya? Ya menurut Yesus, kan Yesus yang ngajarin Tuhan itu Bapa. Nah menurut Yesus Tuhan itu siapa? Apa itu Tuhan itu? Apa arti menuhankan coba? Ya menuhankan berarti orang menjadikan sesuatu Tuhan. Apa orang menjadikan sesuatu Tuhan? Ya menuhankan itu definisinya menjadikan sesuatu menjadi Tuhan atau sebagai Tuhan. Itu jawaban TK, spesifiknya loh.
Baik, bahasa Indonesia telah menjelaskan itu. Tuhan, bertuhan, menuhankan itu memiliki definisi atau makna yang berbeda. Menuhankan berarti menjadikan sesuatu itu Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang dijadikan sesuatu Tuhan sudah pasti Tuhan? Apa arti Ketika ada orang menuhankan pohon, ketika ada orang menuhankan monyet, ketika ada orang menuhankan sapi, apakah ketika dia menuhankan itu berarti sapi itu Tuhan? Monyet itu Tuhan? Ayo jawab. spesifik dulu kau? Loh, ini spesifik loh. Mana spesifik itu? Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Oke, kalau menuhankan berarti menjadikan sesuatu itu Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan. Ada orang menuhankan pohon, ada orang menuhankan sapi. Pertanyaan saya, apakah sapi Tuhan? Coba Anda jawab jujur. Itu enggak kutanya sama mulu apa Abu. Loh, menuhankan itu artinya dengarkan dulu. Menuhankan akar katanya adalah Tuhan. Menuhankan adalah imbuhan kan, yang artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Itu arti dari menuhankan. Spesifiknya lo Abu. Kalian menuhankan Yesus, betul nggak? Nggak ada baliknya. Memanglah Oten ini kalau longor sudah Oten botol lagi. Itu susah kali kita mau diskusi. Kau-nya longor. Arti menuhankan spesifik pun nggak ngerti kau. Oke, sekarang saya balik tanya sama kamu. Apa arti menuhankan? Coba kau sebutkan ke kamu. Menuhankan itu menaklukkan diri. Astaga naga. Jadi apa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada yang dituhankan. Baik, kepada yang dituhankan. Nah, kalau menuhankan pohon, apakah pohon itu Tuhan? Ya iya, menuhankan pohon. Berarti pohon itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Enggak, berarti pohon itu Tuhan. Bagi yang menuhankan. Ya, bagi yang menuhankan. Baik, sekarang kita ke Yesus. Bagi yang menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Kristen kan? Baik. Ada nggak di Bible Yesus itu? Apa? Di Bible itu ada nggak? Ada nggak Yesus di dalam Bible itu ada nggak? Ada lah Yesus. Oke, ada. Berarti kita bisa baca ya? Iya, berarti kita bisa baca kan? Nah, kalian menjadikan Yesus Tuhan. Nah, Tuhan yang kalian jadikan itu punya Tuhan nggak? Tuhan yang kami tuhankan itu punya Tuhan gitu. Iya, punya nggak? Ya menurut dia Bapak di surga. Berarti yang kau jadikan Yesus sebagai Tuhan, ternyata Yesus ini punya Tuhan juga, begitu? Salahnya di mana? Oke, ada berapa Tuhan kalau begitu? Ya 10 pun bisa Tuhan. Taunya aku arti. Iya, berarti Tuhanmu ada berapa? Iya, berarti Tuhanmu ada berapa? Aduh. Ada berapa Tuhanmu? 3 dalam 1. Nggak bisa. Kalau 3 aja, kalau 1 aja. Karena gini. Kalau sudah bilang 3, kenapa kau bilang lagi 1? Kalau sudah bilang 3 ya 3. Kalau 1 ya 1. Karena Yesus mengatakan Tuhan dia itu 1, yaitu Bapa. Sementara Tuhanmu Yesus. Loh, kok lambat? Baik, sekarang saya tanya, Tuhannya Yesus ada berapa? Oke, Tuhannya Yesus ada berapa? Baik, Yesus kan punya Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus ada berapa? 1. Kristen, kalian menuhankan Yesus. Tuhan kalian ada berapa? 3 dalam 1. 3. Yesus cuma 1. Kalian 3. Berarti berbeda. Yesus itu Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami. Iya, berarti ada 3 kan? Dulu kau pertama apa arti menuhankan? Bingung kau. Astaga naga, memanglah. Menuhankan itu bahasa Indonesia apa bahasa rohani? Bahasa Indonesia apa bahasa rohani menuhankan itu? Bahasa Indonesia apa bahasa rohani? Iya. Coba kau jawab dulu. Iya, kau jawab dulu. Menuhankan itu bahasa apa? Menuhankan itu bahasa apa? Ya, gantian. Lama kali nggak selesai. Nah, si Firsa ini botol lah, kita turunkan aja lah. Turunlah kau, turun. Iya, turun kau di bawah botol. Ayo silakan, Excel. Bang Ardi masuk, Bang Ardi.